Halo, saya Taufik Hidayat. Untuk Baraya Bandung Kita ID ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baraya, alhamdulillah saya mendapatkan undangan hari ini, sangat merasa bangga sekali didapat undangan ini. Saya bareng kawan-kawan yang lain ini akan berbuka puasa bareng dengan sosok satu ini. Nah, kawan-kawan yang lain juga ikut mewawancara nanti ke depannya. Nanti kita ikuti sesi wawancaranya ya. Sebelumnya kita buka puasa dulu sebentar. Jadi artinya ada dua topik yang akan bergerak atau berapa? Iya, kumanya kita ya bergerak ya, kitanya membela negara ya kan, dari mulai lahir dari pemuda ya kan, mungkin di bidangnya ini bidang badminton, hiji bidang tangtara, aina terjun, Kang Dona, Iya. politik kan gitu. Karena kita tahu mungkin sebelumnya Kang Taufik sudah mengundurkan diri PBSI, apa memang Enggak, beliau kenal? masuk enggak. Masih atau masih? Di PBSI Ya. enggak. Oh udah. Udah enggak kan? Enggak. Apakah sudah ada di Gerindra gitu lah kira-kira? Kalau bahasa Inggrisnya tuh ini karena rencangan silaturahmi kan tadi. Hari iya Pak Budi, adek kandung iya mah. Dulu Kapolres Bandung Barat. Mohon. Adek Bandung Barat dulu ya. Jadi pas saya ke Bandung, saya menyampaikan kan silaturahmi mangga gitu. Ya, sekarang Nggak ada buka salahnya. puasa. Punya kawan tambah banyak, dari mana, nggak hanya dunia olahraga aja, bebas aja. Terkait di Pilpres, Pak Taufik, jadi lebih fokus ke pemenangan Gerindra dulu Pak ya? Iya, insya Allah lah. Karena Pak Bowo itu kan cinta rakyat. Karena kebetulan saya dengan Pak Sugeng itu dulu stafnya, komandan bawahnya. Tahun 87 saya Pak Sugeng tuh Pak Bowo dan John itu bareng. Dari mulai kita bujangan. Apalagi sekarang Pak Sugeng sampai sekarang juga bujangan. Duren, udah keren. Dan target Gerindra di Jawa Barat gimana? Ya maksimal lah. Maksimal. Iya. Ya tadinya 11 waktu saya pegang terus jadi 25, ya maunya sih ya semaksimal mungkin kan. Biasa 40 ya kan, makanya para wartawan yang dukung. Jadi nanti bala lager, Karasep, Garilis, balager kan gitu. Nyakar rakyat, intinya mah nyakar rakyat kan gitu. Enggak? Iya. Jadi pemimpin tuh nyakar rakyat tuh kenal jadi pemimpin kan, malah ditanya ku akhirnya malaikat Malik bagian anak tadinya tadi. Kita kan maunya udah meninggal juga ketemu malaikat Ridwan kan gitu. Mangga ka dieu kanu tiis aya di dieu nu haneut aya di dieu kata malaikat Ridwan. Kalau kayak Nasdem itu sudah pasti mengusung Prabowo Pak. Nasdem itu. Saya belum tahu ya. Kemarin saya sama orang Nasdem udah ada. Ya mudah-mudahan sadayana Hayong nama kan tong Nasdem wae itu Golkar kan aya. Ya kan Sudah pasti PKS ya. Pokoknya nanti pemimpin untuk ukuran saya karena ketua umum saya ya terbaik ya Pak Bowo kan gitu. Maunya presiden yang sah ya Pak Bowo mungkin kan gitu. Bapak tuh orang kepercayaan nomor 1 lah katakan dari Bapak Prabowo. Karena sayangnya itu agak lebih nih Pak. Bapak tuh diamanatkan
tahun 2018 itu untuk bisa bertempur lah dan membawa kemenangan di Jawa Barat. Iya. Dan alhamdulillah Iya. kelihatannya memang berhasil ya Pak. Ini Pak, dari sosok Bapak ini kan, Bapak kan seorang yang teguh terhadap amanah, terus sosok yang sangat menjunjung tinggi loyalitas terhadap partai kelihatannya. Ke depan Pak, jika Pak Prabowo memerintahkan Bapak untuk maju di 2024 untuk Jawa Barat, gimana tuh Pak? 24. Iya. Gubernur. Sampai sekarang saya belum kepikiran gitu loh. Iya. Tapi Karena- ketika Pak Prabowo nanti mau ngamanahkan Bapak kembali gitu untuk menjabat itu. ya kalau ya kan, ya nggak tahu. Kalau percaya, saya sampai detik ini belum kepengen gitu loh. Rasanya kan udah capek gitu loh. Jadi konsentrasi Bapak di Pilpres aja nanti ya Pak. Iya. Untuk memegang Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk mengkonsolidasikan semuanya ini. Iya, saya belum diberikan kepercayaan untuk pemenangan itu, tapi ya ke teman-teman lah, kudu kieu kan gitu loh. Jangan sampai salah milih pimpinan kan rusak karunya rakyat kan gitu. Gitu kan benar. Nah, menurut Info juga, nih kawan-kawan juga pasti mungkin tahu juga Pak. Ketika dulu tuh Bapak diamanahkan di tahun 2018, Bapak tuh berjuang sendiri dengan sekuat tenaga. Bahkan Bapak tuh ketika kekurangan APK, Bapak juga berjuang. Ya. Sangat berjuang gitu. Ya kan kita nih basicnya prajurit, Nah, Bang itu dia, Dona. Ari prajuritnya udah dikontrak mati, jangankan untuk nyawa, apalagi harta benda, nyawa aja kita siap demi rakyat itu. Ini mungkin yang justru membedakan antara wis Bapak dengan yang lain Pak. Sehingga mungkin kasih sayang Bapak Prabowo ini agak lebih ke Bapak karena memang nilai perjuangan dan loyalitasnya tinggi gitu Pak. Dengan Pasuk gengnya saminya gengnya. Iya kan. Cuman itu mah orang aja melihat gitu. Karena kan kita udah diteken jadi prajurit, masuk akabri, ya kan. Kan jiwa raga kita sudah digadaikan untuk rakyat. Ini kebetulan ada Pak Budi juga. Mau nyalek katanya Bandung. Ikut menguatkan Gerindra Pak. Iya. Masa Insya Allah depan. mau nyalek DPR RI, mau bergabung dengan Pak Taufik, sama ada Pak Taufik Bandung Timur untuk Jabar Satu. Jabar 1, yaitu kota Kota Bandung dan kota Cimahi. Jalur neraka itu Pak. Jalur neraka. Mudah-mudahan Dulu Pak Taufik jalur neraka. enggak Jalan ke surga itu lewat neraka. Jalan ke bahagia itu pengorbanan. Hal apa Pak yang menjatuhkan Bapak hingga akhirnya berangkat dari Gerindra Pak? ya saya senang misi-visinya bagus, terus ini kepemimpinannya bagus, baik itu Pak Taufik apalagi Pak Prabowo, saya jadi ingin bergabung Jadi bilang memperkuat. Pak bagus antem. Salut. Kenapa nggak berjuang di dapil-dapil tersebut untuk bisa masuk ke kota Bandung Pak? Tidak di mana gitu misalkan? Ya mungkin itu yang terbaik. Ya mungkin karena gini, basicnya rumah di Bandung, Rumah di Bandung, dulu keluarga di Bandung. Kapolres di Bandung, Sespim di Bandung, kan gitu, Lancegna di Bandung. Setidaknya Saya pun mungkin tinggal pun di Bandung. kelompok strategis banyak yang tahu beliau mungkin ya Pak. Ya. Kalau media kan kenal semua kan. Tidak. Asal klik kuncinya Budi Setiawan. Nah, Siap. Untuk Gerindra untuk menarik milenial Pak, gimana Pak? insya Allah ya. Kalau milenial kebetulan saya dulu emang ngelola itu. Milenial, khususnya se-Nusantara. Dulu saya mulai membina Enggak yang itu. gitu mas, dijawabnya Pak Sugeng, karena milenial itu senang. Saya pun senang ke milenial, jadi agak muda lagi. Indonesia ini bisa maju karena sebuah karakternya yang kuat. Bapak kan akhir-akhir ini sudah bertemu dengan Cepopong, dengan Kang Acil Bimbo. Mereka ini kan sosok-sosok yang berkarakter kuat. Bapak bagaimana Bapak menilai ke depan gitu khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia, kaum milenial tadi yang ditanyakan, karakter apa sih Pak yang mau ditanamkan dari Gerindra untuk Ya khususnya kejujuran, pengabdian gitu loh. Jadi gini, jadi pemimpin itu kan amanah oleh rakyat kan. Kalau udah punya amanah itu ya jangan mangsa bodoh ke rakyat kan gitu. Mana yang jadi dewan ya usaha nu milih da rakyat, mana yang jadi bupati ku rakyat ya kudu cinta rakyat, intinya cinta rakyat. Iya, gitu. Tong adiguna nggak jadi kejujuran, pokok Pak. iya kejujuran, utama kejujuran.
untuk pemimpin milenial. siap. Nah, menurut Bapak dari aspek pendidikan sendiri, karakter ini bisa dibangun lebih lanjut nggak Pak? Karena Ya gini, kalau di Gerindra itu ada GMD, Gerindra Masa Depan. Itu dididik di Hambalang itu 1 bulan. Gitu. Tentang wawasan Nusantara, kebangsaan, Pancasila, semua. Dan saya salah satu gurunya. Tong cengeng kan gitu loh. outputnya harus jadi punya karakter sendiri. Iya, harus. Terutama kejujuran tadi. Iya, jadi lamun bahasa Inggrisnya malah laki langit lanang jaga totosan bojan kulit. Nah, kudu jago segala-galana gitu loh. Entong misalnya baru kena hujan langsung kering, baru kena panas langsung leeh gitu. Jadi satria lah kan. Satria kalau untuk perempuannya jadi Sri Kandi. Sekarang ini kaum milenial kan dinilai lebih banyak gitu. Untuk mencapai kaum milenial ini, Gerindra punya strategi khusus nggak Pak? Ya kita harus mau nyapa gitu loh. Karena gini, anak-anak milenial kayak kan nggak ngerti politik gitu loh. Politik dianggapnya aib. Padahal politik itu kan hijrah dari kegelapan ke terang kan gitu loh. Sekarang misalnya mengganti presiden itu kan berarti cari yang terbaik kan gitu loh. Nah mereka ini ya tugas kita lah semuanya, termasuk Bapak Ibu yang wartawan ini kan kasih tahu gitu loh. Jadi jangan alergi sama politik. Artinya Gerindra punya peran juga di sana ya Pak? Harus. Dan harus. akan menyapa secara langsung. Harus. Contohnya apa? Ya contohnya saya jalan-jalan kan saya hobinya jalan kaki. Jalan ke Dago, nongkrong di situ, ngobrol, ayah kumpul-kumpul sambil ngobrol, walaupun mereka tidak tahu saya kan gitu, karena celana pendek. Sambil menggali informasi. Iya. Ke pasar, kemana ke sekolahan kan gitu. Mereka tidak tahu itu Taufik Hidayat, tidak tahu, kecuali Taufik Hidayat sebelah saya udah terkenal kan gitu. Ada kemarin jalan tuh Pak Jenderal, dia bilang, sini, kenal saya nggak? Baru Pak, tapi saya lihat di Baleo dikenal. Sekali udah dikenal tuh jelemah yang di Baleo. Pak Taufik, boleh saya sedikit juga. Sekarang kan Jawa Barat bisa disebut ada serundingan sebagai provinsi yang bisa disebut punya kelas di tataran korupsi. Sedangkan Pak Taufik sebagai di DPR di Jawa Barat untuk antisipasi atau memberikan kebijakan politik terhadap, ya itu makanya ada pendidikan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan itu aja, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, jadi jelema bener kan gitu sebetulnya. Cuman kita kan sudah puter-puter sampai liur kan gitu. Padahal intinya itu kan Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, pasti jadi jelema bener, udah pasti itu, ya kan? Karena ada kitabnya. Nah, kitab dari mana? Allah langsung ke malaikat, ke Rasul kan gitu. Dari Allah mah nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa didiskusikan lagi kan gitu. Apakah pernah berbicara hal kepada eksekutif Pak Ridwan Kamil tentang harus bagaimana mungkin? Iya, kalau setingkat gubernur mana nggak usah dibilang harus bagaimana, udah terangen kan gitu. Kumaha nu jujur, kumaha nu cinta rakyat, nggak usah diajarin juga, namanya gubernur udah pintar sebetulnya, tinggal mau atau tidak menjalankan itu. Iya kan. Pernah Pak Taufik misalnya kan Pak Ridwan Kamil sering jargonnya itu Jabar juara, refleks juara korupsi itu kumaha kan? Itu legislatif kan berwenang mengingatkan. Ya kan kita juga sering ngobrol dengan Pak Gub, nggak usah diingatkan juga udah tahu, nonton itu butuh korupsi kan gitu. Ya tidak menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, intinya itu. Karena gini, boleh sedikit ya, ada yang di kita ini ada iblis, ada jin, ada manusia. Nah, iblis ini tidak pernah mati, matinya pada saat kiamat. Sedangkan manusia lahir, iblis juga lahir, tapi itu pahit-pahit. Jadi banyaknya iblisnya, manusianya satu mungkin di dalam diri sekitarnya mungkin ada 1000 iblis kan gitu. Makanya kalau di sinetron itu kan ayah siga burung, mukanya burung kan gitu loh. Jadi iblis yang lebih banyak, makanya banyakin kiai yang benar kan gitu. Makanya kalau malam lihat tausiah kan gitu.
Itu Kang. Jadi lebih banyak iblis daripada manusia. Manusia kan mati. Rata-rata umur 60 tahun lah. Tapi iblis nggak mati-mati pada saat akhirat nanti. Kiamat kan gitu. Cuma agar tidak terjadi misalnya nanti Gerindra menang misalnya. Apakah ulama akan dirangkul, jangan sampai kejadian seperti tahun-tahun kemarin? Kita harus ngerangkul semua. Jangankan ulama, tukang beca kita rangkul. Ya kan? Kalau tanya ke Pak Sugeng beda lagi, no dirangkul saha. Malum duren. Ya, kan? Makanya kudunya akar rakyat. Kuncinya satu gitu. Ya akar rakyat gitu. Jangan sampai rakyat tuh dianggap jadi beban gitu. Ya kan? Ya kan yang dibutuhkan rakyat itu tidak muluk-muluk, yang penting punya kerjaan, bisa makan, kan gitu. Oh ya, saya mau juga. Ini kan ada beberapa pasangan politik di mana ada pilkada. Kadang selalu dengan public figure lah. Jadi contohnya seperti kan politik sekarang, sebagai public figure yang memang tidak dikenal. Nah, bagaimana kacamata Gerindra Jawa Barat terhadap public figure yang ingin dipasangkan dengan para politisi Gerindra? Iya, saya kira ada keuntungannya public figure udah terkenal yang tadi dibilang, ya kan. Sekarang namanya Taufik Hidayat badminton pasti orang mungkin bukan lagi Jawa Barat, walaupun beliau orang Sunda, ya kan, Indonesia bahkan di negara anta beranta pun kenal kan gitu. Sekarang Pak Sugeng Jenderal Kopassus, Pak Sugeng mana pasti mana heula, gitu kan. Dikasihkan foto mana itu pasti gitu, ya kan. Dan beliau juga sebagai patriotik, ya kan, patriotik itu membela tanah air kan, ya di bidangnya apa, olahraga kan gitu, terukir kan gitu. Kita walaupun mungkin dinas sudah 40 tahun, belum tentu mungkin orang soreang juga tahu yang namanya Taufik Hidayat, iya kan gitu, ketua DPRD. Kalau beliau kan udah sejagat, namanya udah sejagat gitu. Karena gini, sekarang Pak Taufik ketua DPRD bangga enggak silaturahmi sama Taufik Hidayat badminton? Ya bangga, bohong kalau nggak bangga kan gitu. Saya ngomong dengan Pak Sugeng, ya aing datang cina gitu. Para jamurnya ada, adik kandung saya juga datang kan gitu. Minimal dompleng-dompleng terkenal dikit kan. Ya kamu jujur, ayo mau jujur loh. Ya kan? Akan dari Pak Dodi kan tadi malam, ya kan, mungkin ada Pak Taufik Hidayat, ya kan, ada Pak Sugeng di sini, bodoh teuing mana Pak Sugeng kan gitu. Ya kan. Saya aja mungkin namanya sama, baru ketemu 2 kali. Yang satu serah terima Pangdam, yang kedua ini, ya kan. Makanya waktu itu di meja saya dengan Musbida tingkat 1 ada Pak Taufik sebelah saya pindah kadinya, ya kan, ada Pak Saungu, ya kan. Gitu. Hari kumpul di ini nggak bosenan orang ge kan. Gitu. Ya, kan. Berarti artinya ada aura lain malam ini ya Pak? Kalau saya tuh dapat berkah, bukan aura lagi, Lailatul Qadar kan. Dia datang ke sini rasanya Lailatul Qadar gitu. Oh enggak Pak, enggak siapa. Ya kan. Emangnya gampang. Iya kan. Nah, kalau Kang Taufik sendiri bagaimana melihat rumah Gerindra di Jawa Barat sendiri Pak? Iya, saya baru masuk ke rumah Gerindra, maksudnya ke rumah partai, partai politik, baru pertama kali ini. First time. Pertama kali, dan saya kontekan sama beliau, datang ya di mana, dia ngikut aja lah, kemana kesini ya udah masuk aja kan. Namanya silaturahmi, mau dibawa kemana sih bebas aja. Kita juga yang penting kan niatnya baik. Dan ini bukan kantor Gerindra, kantor DPD kan, rumah perjuangan gitu. Ya ini mah lamun ngobrol-ngobrol di sini, kalau di sana kan rumah dinas DPRD. Nah kalau ini kan netral gitu. Niatnya baik. Iya, ya itu niatnya baik. Jadi saya balik lagi tadi pertanyaannya, apakah tidak berkeberatan nantinya dikiaskan bahwa kedatangan Kang Taufik Hidayat malam ini juga akan berkaitan dengan mungkin perjuangan Gerindra ke depan gitu? Ya, tergantung sih. Kalau mau orang nilainya, oh ini untuk memperkuat Gerindra, mangga. Untuk mangga gitu. Dari Kang Taufik sendiri nggak keberatan ya? Enggak. Saya sih datang kemana? Dulur. Iya mah, lamun jadi itu mah cai. Iya kan, kemana wae bisa. Iya kan. Karena saya nggak terikat sama siapa-siapa, jadi silaturahmi bebas aja. Misalkan besok diundang siapa untuk silaturahmi jadi teman apa saja.
ya ikut aja. Bager. Memang nggak ada apa-apa. Nah itulah yang penting nanti. Lamun orang rada kasep ganteng teh biasanya bager hatena oge juara. Iya kan? Komplit. Jujur coba ya kan? Ganteng kan? Ganteng. Iya. Siapa yang nggak kenal namanya Taufik Hidayat badminton? Iya. Ayo orang mana yuk? Aina para jamur nih, beliau jenderal angkatan laut ya kan? Siapa yang kenal? Walaupun tinggal di Bandung. Ya, kan? Walaupun juara di angkatnya. Walaupun juara, Laksamana. Yang kenal soal militer, Pak. Bukan, cuman ngakunya suka ingin jenderal. Bukan, saya bilang Laksamana. Ya kan, ya, tapi pundaknya bintang. Kan. Kalau di angkatan laut jenderal cuman marinir. Laksamana mah bukan jenderal. Dia kan Laksamana. Betul kan? Betul. Kalau Kang Taufik melihat sosok Pak Taufik Hidayat setelah pertemuan dengan apa yang bisa Ini dipetik? yang kedua kali ya. Kedua kali. Dan pertama kan tadi beliau juga memang pas di serah terima safety jamnya Pangdam, dan saya juga seneng ngobrol. Jadi kayak udah lama gitu. Ya Udah namanya ketemu juga sekali. hatinya sama. Tapi itu juga Cuman kita- gantengnya beda. apa namanya, kita chatting balas juga gitu kan, sama-sama enak nyambung. Saya bilang kan kalau ke Bandung saya mau silaturahmi ya mangga, dan alhamdulillah ya sekarang jadi gitu kan, siapin semua. Iya, siapa sih yang nggak mau didatengin ya kan? Makanya Lailatul Qadar malam ini. Tamu kehormatan. Iya, Lailatul Qadar itu kan dapat anugerah kan gitu. Saya didatengin namanya Taufik Hidayat ya anugerah. Kebetulan anak saya semuanya lagi di Jakarta, kalau enggak Papa nanti mau datang ini ya Pak, karena mungkin udah denger kan. Depa juga pengen ketemu, tapi di Jakarta macet. Gitu. Idola, siapa nggak Macet sama lagi. idola ya kan? Dan ini ada kawan-kawan media kan, ya jangan disalahartikan. Ya pasti hal positif. Kita silaturahmi sama Pak Ketua. Ya diartikan nggak apa-apa tapi positif. Ya, nasi goreng nak ya nih kan. Aina akangnya datang ke sini, teteh datang ke sini ya kan. Baru ketemu saya teh. Ah, iya. Ganteng kan? Manis. Manis. Iya, jadi ini juga akang-akang ini kalau main-main aja di sini, gitu mau main apa di sini, mau lari-lari itu di tempat, mau biliar, mau apa, ya kan. Ngopi-ngopi, ada obek di sini. Kalau bahasa Belanda itu mensana in corpore sano, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya jangankan misalnya sama petinggi apa ya, kita sama semua rakyat lah gitu. Jangan hanya kita misalnya rakyat Jawa Barat aja, kita misalnya di Jawa Tengah, kita lagi bawa mobil, ngelihat ada mobilnya kempes, masa kita teureun? Ibu-ibu punya dongprek, ya kita juga berarti kunaon ibu, iya bapak, jenah meureun bana kempes, kan gitu. Kita selama bisa kita bantu, kenapa tidak? Jadi jangan misalnya, ya tadi kata Pak Taufik Hidayat badminton itu harus ada badmintonnya, nanti salah ini. Ya kita selama bisa saling menyayangi, silaturahmi, gitu, untung edan eling, ya kan. Kita kayak Aina lah, perang dulu itu tuh di Rusia kan, itu perangnya orang susah kok mau perang kan gitu. Makanya ada pelajaran Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai antar agama kan gitu. Banyak agama di suatu negara minoritas dijejak kan gitu. Kalau kita mah alhamdulillah kan, kita menghormati agama Hindu walaupun Islam mungkin berapa 89% apa ya di Indonesia itu. Ya sekitar segitu 89 gitu. Ya anu gaduh ya ngecelak atau kanu ngabutuhkeun kan gitu. Makanya kalau kata Pak Taufik tadi ngobrol itu, orang itu mati ingin hidup lagi hanya satu, ingin sedekah. Karena sedekah itu untuk kepentingan orang banyak. Mungkin Pak Taufik Hidayat badminton di bidang olahraga, para jamurni TNI, Pak Budi polisi, ya kan. Mungkin bapak-bapak juga kan di bidangnya. Ini kan pahlawan sebenarnya, ya kan. Bagaimana kita mau lihat di medsos kalau bapak-bapak nggak masukin, ya kan. Wartawan, ya kan. Ya wartawan harus kita hargai, kan gitu. Pahlawan, gitu. Tanpa tanda jasa. Iya.
Tanah jasa ayeuna ke tanah jasa juga teu dipake ieu tanah jasa. Cuma eta we kayak guru. Pejuang tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa kan gitu. Tapi yang penting yang hakiki yang menilaikan Allah. Ridho. Ya. Isu-isu apa saja yang akan diangkat ke depan Pak dari Gerindra? Ya kalau saya sih kalau ngobrol cintai rakyat gitu loh. Ada bencana alam di mana kayak kemarin di Garut, oke. Ada yang misalnya COVID kita bantu kan gitu. Ya saya dengan Sekjen Gerindra kan ke Cirebon, Kota Bandung, terus di Bogor, di Garut kan gitu. Karena kelihatannya Bapak kalau dengan Kang Acil pasti konsep jaga lemburnya akan dipakai Pak. Enggak, sebetulnya Kang Acil juga ada ini, cuman mungkin beliau juga kurang dana gitu loh. Saya tahu gitu loh. Misalnya gini, ini kan kita jalan dari rumah ke sini ada perlu bensin walaupun seliter kan gitu. Mungkin lamun kata bahasa Belanda nafsu besar tenaga kurang kan gitu. Konon tapi kurang naon, kurang segagalana kan gitu. Cuma niatnya baik, tapi kan kekurangan ini. Kan gitu. Makanya lamun jadi pemimpin kudu eling kan gitu. Itu aja eling, itu kata Pak Harto eling. Gitu. Jadi jelema eling itu susah, makanya kudu kiai heula datang kan gitu. Pancasila, kalau ayeuna mah 4 pilar kan gitu. Dari mulai Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya kan. Saya kira semuanya juga ingin niatnya niat baik sebetulnya. Karena ya tadi itu suka gangguan tenang tadi teh. Nu beureum teh Setan rajim. Makanya sekarang ada yang sebut bulan puasa mungkin supaya jelema teh eling gitu. Tong nyari-nyari jabatan, tong nyari-nyari harta we kan gitu loh. Kudu ingat kan gitu. Ingat ka rakyat, penting nama ka rakyat kan gitu. Yang tadi itu milenial kenapa? Ini kan harusnya kita semua ini ngerti gitu loh. Makanya sekarang kan dituntut di pendidikan formal di sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi harus ada pendidikan agama kan gitu. Itu dia obrolan kita, asik Kak. Jadi ternyata Pak Jenderal Taufik Hidayat yang juga Ketua DPRD Jawa Barat mengajak kaum muda untuk menjaga karakter bangsa untuk bisa tetap jujur dan amanah. Jadi bagaimana kisah selanjutnya mungkin nanti kita liput lagi. Mudah-mudahan liputan kali ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Hidayat, Ketua DPRD Jawa Barat. Tuh, saya juga Dona Hermawan, tim terus dari Bandung Kita ID mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga rakyat Jawa Barat khususnya sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih.